Manhaj tafwid ulama salaf dan ahli hadis. Ada dua manhaj ulama salaf dan ahli hadis dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat seperti istawa, nuzul, maji, ityan, dan lain-lain, yaitu manhaj tafwid dan manhaj ta'wil. Manhaj tafwid maksudnya menyerahkan pengetahuan maknanya kepada Allah. Artinya hanya Allah yang tahu makna yang sebenarnya, tanpa takyif, menetapkan cara dan keadaan, dan tanpa tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Manhaj tafwid ini yang diikuti oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dan diuraikan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab-kitabnya seperti Al-I'tiqad, Al-Asma' was Sifat, dan Syu'abul Iman. Sebagian Salafi Wahabi berusaha menyebarkan kebohongan kepada umat Islam dan mengatakan bahwa Imam Al-Baihaqi dalam kitab-kitabnya mengikuti manhaj isbat yang digunakan oleh kaum Mujassimah, golongan yang menjasmanikan Allah, yaitu Salafi Wahabi yang mengartikan teks-teks mutasyabihat dengan pengertian literal atau zahir. Salafi Wahabi menilai sesat manhaj tafwid dan ta'wil yang dilakukan oleh ulama salaf dan ahli hadis. Padahal manhaj tafwid dilakukan oleh para ulama salaf dan ahli hadis yang sering dijadikan propaganda oleh Salafi Wahabi. Kemudian dia menyebutkan kitab Syarah Aqidah Wasatiyah. Ya baca kitab ini. Saya kira mungkin nggak baca, takut baca. Saya kira mungkin nggak baca, takut baca. Saya kira mungkin nggak baca, takut baca. Kalau dibaca kejebak paham Wahabi. Manhaj tafwid Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Dalam kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karangan Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal di mana disebutkan qala al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu an fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yanzilu ila sama'id dunya au innallaha yura fil qiyamah wa ma ashbaha hadhil ahadits nu'minu biha wa nusaddiqu biha bila kaifin wala ma'nan wa la naruddu syai'an minha wa na'lamu anna ma ja'a bihir rasulu haqqun wa la naruddu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu an mengenai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia, atau sesungguhnya Allah dilihat pada hari kiamat, dan hadis-hadis yang serupa. Kata beliau, kami beriman kepadanya, kami membenarkannya dengan tanpa kaif, tanpa menetapkan cara dan keadaan, tanpa menetapkan makna. Kami tidak menolak sesuatu darinya dan kami mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Rasul itu benar dan kami tidak menolak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini manhaj tafwid yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, dan masih banyak riwayat-riwayat serupa dari beliau di mana beliau memang mengikuti pendekatan tafwid. Karena demikian, maka manhaj tafwid ini menjadi manhaj yang resmi di kalangan para ulama yang bermadzhab Hambali. Ini contohnya di dalam kitab Qalaidul Iqyan fi Ikhtisari Aqidat Ibn Hamdan. Ini kitab ini meringkas akidahnya Imam Ibnu Hamdan, seorang ulama bermadzhab Hambali yang terkenal pada abad ke-7 Hijriah. Diringkas oleh ulama abad ke-11 Hijriah, Al-Imam Ibnu Balban Al-Ba'li Ad-Dimashqi Al-Hambali. Dalam kitab ini pada halaman 98 dan syarahnya halaman 174 disebutkan fakullu ma sahha naqluhu anillah aw rasulihi sallallahu alaihi wasallam aw jami'a ulama'i ummatihi wajaba qabuluhu wal akhdhu bihi wa imraruhu kama jaa'a wa illam yuqal ma'na. Setiap apa yang sahih dari Allah atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan atau seluruh ulama umatnya, maka wajib menerimanya, wajib berpegangan dengannya dan menjalankannya sebagaimana kedatangannya meskipun maknanya tidak dapat difahami. Maksud menjalankannya sebagaimana kedatangannya yaitu meskipun tidak mengetahui maksudnya,
disertai dengan meyakini tanzih, kesucian Allah dari kekurangan. Nah, ini artinya apa? Mazhab Hambali secara resmi memang mengikuti manhaj tafwid, menyerahkan pengertian yang sebenarnya ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manhaj serupa juga diterangkan di dalam kitab berikutnya ulama Hambali dalam kitab Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah wa Sawati'ul Asrar Al-Athariyah karangan Al-Imam Muhammad bin Ahmad As-Safarini Al-Athari Al-Hambali. Juz 1 halaman 107 ada juga penjelasan yang sama. Dan ini manhaj tafwid ini bukan hanya Imam Ahmad bin Hambal, tetapi ini memang manhaj yang berlaku umum di kalangan ulama salaf. Misalnya Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya Al-Jami'ul Kabir atau yang dikenal dengan As-Sunan At-Tirmidzi, beliau berkata, wal madhhabu fi hadza 'inda ahli ilmi minal a'immati mithli Sufyan ats-Tsauri wa Malik ibn Anas wa Ibn al-Mubarak wa Ibn Uyainah wa Waqi' wa ghairihim annahum rawaw hadhihi al-ashya' thumma qalu turwa hadhihi al-ahadits wa nu'minu biha wa la yuqal kaif wa hadha alladhi ikhtarahu ahlul hadits ay yarwu hadhihi al-ashya' kama ja'at wa yu'manu biha wa la tufassaru wa la tutawahhamu wa la yuqalu kaif wa hadha amru ahli al-ilmi alladhi ikhtaruhu wa dhahabu ilaih. Mazhab dalam hal ini menurut ahli ilmu dari para imam seperti Sufyan ats-Tsauri, Malik bin Anas, Ibnul Mubarak, Ibnu Uyainah, Waqi' dan lain-lain, bahwa mereka meriwayatkan hadis-hadis ini, kemudian mereka berkata, hadis-hadis ini diriwayatkan, kita beriman kepadanya dan tidak boleh dikatakan kaif, bagaimana cara dan keadaannya. Ini yang telah dipilih oleh ahli hadis, yaitu hal-hal ini diriwayatkan sebagaimana kedatangannya, diimani, tidak ditafsirkan, artinya tidak dijelaskan maksudnya, tidak diasumsikan, apalagi diyakini, dipastikan maknanya, dan tidak dikatakan kaif, bagaimana cara dan keadaannya. Ini pendapat ahli ilmu yang mereka pilih dan mereka ambil. Ini penjelasan Imam At-Tirmidzi. Artinya apa? Manhaj tafwid ini tidak hanya diceritakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Karenanya apa yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad maupun dalam kitab Al-Asma' was Sifat tentang manhaj tafwid, ini manhaj yang sudah populer berlaku umum di kalangan ulama salaf. Misalnya di dalam kitab Al-Asma' was Sifat, Imam Al-Baihaqi mengutip dari gurunya Imam Abu Bakar bin Furaq, wa hakal Ustaz Abu Bakr bin Furaq hadhihi at-tariqah an ba'di ashabina annahu qala istawa bima'na ala thumma qala wa la yuridu bidzalika uluwan bil masafati wat tahayyuz wal kauni fi makanin mutamakkinan fi. Al-Ustaz Abu Bakar bin Furaq menceritakan metode ini dari sebagian sahabat kami, bahwa ia berkata istawa itu bermakna ala, artinya tinggi dan luhur. Kemudian Ibnu Furaq berkata menjelaskan, dan ia, sahabat kami itu tidak bermaksud dengan tinggi tersebut pada tinggi dengan arti jarak, bertempat dan berada dalam satu tempat seraya menetap di situ. Yang dimaksud tinggi bukan itu. Tinggi di sini seperti dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi di bagian awal kitab-kitab beliau dan diuraikan pada bagian ulu di episode sebelumnya. Nah, ada yang bertanya, siapa sebenarnya sebagian sahabat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menafsirkan, melakukan takwil istawa dengan ala? Lihat dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari di dalam Sahihnya meriwayatkan, ternyata yang mengatakan waqala Mujahid istawa alal arsy. Imam Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, ulama tabi'in, berkata istawa artinya ala, tinggi. Kemudian di dalam kitab I'tiqadul Imamil Munabbal Abi Abdillahi Ahmad ibn Hanbal, kitab ini ditulis oleh Al-Imam Abil Fadl Abdul Wahid At-Tamimi, seorang ulama terkemuka mazhab Hambali, wafat tahun 410. Dalam kitab ini diceritakan perkataan-perkataan Imam Ahmad. Beliau meriwayatkan wa kana yaqul fi ma'nal istiwa huwal 'ulu wal irtifa. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata mengenai makna istiwa, yaitu al-'ulu wal irtifa, tinggi dan luhur. Nah, ini artinya apa? Riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, ternyata beliau melakukan tafsir atau takwil terhadap lafadz istiwa. Kesimpulan,
Dari keterangan di atas, tafwid adalah manhaj dalam memahami Al-Quran dan Sunnah yang diikuti oleh mayoritas umat Islam sejak generasi salaf yang soleh dan ahli hadis dalam tujuan tanzih, tujuan menyucikan Allah dari kekurangan dan menyucikan Allah dari menyerupai makhluk. Di antara mereka yang mengikuti manhaj tafwid adalah para ulama dari generasi salaf seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Ibnul Mubarak, Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan lain-lain radhiyallahu anhum. Manhaj tafwid kemudian diikuti oleh mayoritas umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah dan Hanabilah yang masih murni. Nah, manhaj tafwid dalam pandangan Mujassimah dan Salafi Wahabi. Bagaimana Salafi Wahabi atau Mujassimah memandang manhaj tafwid yang berlaku umum di kalangan ulama salaf? Kemudian dia menyebutkan kitab Syarah Aqidah Wasatiyah. Ya baca kitab ini. Saya kira mungkin nggak baca, takut baca. Kalau dibaca kejebak paham Wahabi. Ya baca kitabnya Syarah Aqidah yang punya Syekh Sulaiman itu gimana penjelasannya? Kan terbantah dengan dalil-dalil kalau mampu. Kan terbantah dengan dalil-dalil kalau mampu. Kan terbantah dengan dalil-dalil kalau mampu. Nah, di dalam kitab ini Syarah Aqidah Wasitiyah, Syekh Utsaimin berkata, wa ala kulli hal la syakka annal ladzina yaqulun inna madhhab ahli sunnati huwa at-tafwid annahum akhta'u lianna madhhab ahli sunnah huwa itsbatul ma'na wa tafwidul kaifiyah wal yu'lam anna al-qawla bit tafwid kama qala Ibnu Taimiyah min syarri aqwali ahli al-bid'ah wal ilhad. Bagaimanapun tidak ada keraguan bahwa mereka yang berkata sesungguhnya mazhab Ahlus Sunnah adalah tafwid, mereka sebenarnya salah. Karena mazhab Ahlus Sunnah itu menetapkan makna dan menyerahkan kaifiyah, cara dan keadaan kepada Allah. Ketahuilah bahwa pendapat tafwid sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah termasuk paling buruknya pendapat ahli bid'ah dan ilhad alias kufur. Halaman 93 juz 1. Kesimpulannya bagaimana? Berdasarkan keterangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin, dua ulama panutan kebanggaan kaum Salafi Wahabi, berarti mayoritas umat Islam sejak generasi salaf seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Ibnul Mubarak, Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan lain-lain radhiyallahu anhum. Dan kemudian mayoritas umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah pengikut manhaj yang paling buruk di antara sekian banyak pendapat ahli bid'ah dan ilhad alias kufur. Ini kesimpulan dari pernyataan Salafi Wahabi. Nah, ini cara Salafi Wahabi membaca kitab Al-Asma' was Sifat. Kemudian di sini juga ditanya, ya, qultu ala hadhi tariqah min sizzat wa qilma ya, di sini disebutkan wa hakadu bakan mufarraq fi tariqah an ba'd ashabina, juga sebagian dari mufarraq menukilkan dari sahabat kami, istawa bi ma'na ala, ya, tinggi. Walidu bidzalika uluwan bil masa wa tahayyuz. Nah, itu dinafikan sifat kaifiyah yang maksudnya seperti makhluk itu, ya. Nah, ternyata si Salafi Wahabi ini membaca kitab ini tidak dijelaskan semua. Yang berwarna merah ini beliau tidak menjelaskan. Mengapa? Ya bisa jadi beliau kurang memahami maksud yang tulisan merah ini. Kalau memang karena kurang memahami, sebaiknya yang rajin belajar lagi. Boleh jadi beliau itu memahami karena katanya beliau doktor. Cuma setelah dibaca ternyata bertentangan dengan akidahnya sendiri. Berarti kalau begitu beliau ini bertaqiyah, menyembunyikan sesuatu dan berbohong. Kalau memang beliau ini berbohong atau bertaqiyah, sebaiknya segera bertaubat. Jangan dibiasakan berbohong. Terjemahannya perkataan Imam Ibnu Furak
Dalam kitab Al-Asma wa Sifat, Al-Ustaz Abu Bakar bin Furak menceritakan metode ini dari sebagian sahabat kami, bahwa ia berkata istawa itu bermakna ala, tinggi dan luhur. Kemudian Ibnu Furak berkata, dan ia tidak bermaksud dengan tinggi tersebut pada tinggi dengan arti jarak, bertempat dan berada dalam satu tempat seraya menetap di situ. Kemudian cara lagi Ustadz Salafi Wahabi membaca kitab Al-Asma wa Sifat. Kemudian juga disebutkan di sini, ya. Pemari Abdul Hasan bin Mahdi At-Tabari dari Abi Abdullah Naftuya qala akhbarani Abu Sulaiman. Aku diberitahu oleh Abu Sulaiman yakni Daud, ya. Qala kunna Ibn al-Arabi ada ulama Malikiyah. Ibn al-Arabi ada ulama Malikiyah. Ibn al-Arabi ada ulama Malikiyah. Fatau rajulun, kamu berada di dekat Ibn Arabi, lalu ada. Nah, saudara-saudara, Ibnul Arabi dibaca dengan Ibnu Arabi. Padahal ada perbedaan antara Ibnul Arabi dan Ibnu Arabi. Yang bermadzhab Malik itu Ibnu Arabi. Dan ini lucu. Mengapa begitu? Ibnul Arabi lahir tahun 150 Hijriah, wafat 231. Oleh sang doktor dibaca Ibnul Arabi Al-Maliki yang lahir tahun 468 Hijriah, wafat tahun 543. Sehingga berakibat dengan bacaan tadi, menurut sang doktor ini, Imam Al-Baihaqi yang wafat pada tahun 458 Hijriah, dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat bercerita tentang Ibnul Arabi Al-Maliki yang lahir 10 tahun kemudian pada tahun 468 Hijriah. Wallahu a'lam.